hari ini kamu diberkati, kita semua diberkati. Semua kita di sini rindu untuk membawa pujian kita. Hai jemaat Tuhan yang rindu berkumpul, beribadah. Mari kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau sepanjang hari ini Yesus penyertaan-Mu sungguh sempurna kepada kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik Tuhan. Karena sampai pada saat pagi hari ini Yesus, kami bisa menggerakkan badan kami untuk berlari, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami percaya Yesus Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau mau melawat kami. Kami percaya Tuhan apapun pergumulan kami bawa di tempat ini, Tuhan Yesus mendengarkan. Kami percaya Tuhan Yesus ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kalau pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan-Mu di tempat ini Tuhan. Tutup bungkus ruangan ini Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan, masuklah Tuhan ke tempat ini. Penuhi hati kami Tuhan yang rindu akan Engkau Bapa. Kami mau bersuara, kami mau menyanyi untuk-Mu Yesus. Amin. Hai jemaat Tuhan, bawa semua cinta-Mu, bawa semua hati-Mu, bawa semua ucapan syukur-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini kepada Tuhan kita. Mari sembah Tuhan kita yang baik. Kau setia
bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus terhadap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, begitu banyak sukacita, mungkin juga dukacita, mungkin juga semua kelelahan yang mungkin kita pikirkan selama setahun ini. Mari kami pelayan Tuhan mengajak saudaraku untuk berglori. Mari kita nyanyi pujian ini. Mas, mari naikkan pujian untuk Tuhan, Mas. Mari kita berglori untuk Tuhan. Amin. Ajaran kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
Kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Amin, Yesus. Mari kami membawa hati kami dengan segala kerendahan hati kami. Mari Kau berbicara secara pribadi kepada kami Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi firman yang kami dengar akan menjadi berkembang dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kau mengurapi kami semuanya Tuhan, dengan pengurapan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat pelayanan praise and worship pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya diberi tugas oleh Bapak Gembala untuk membawakan renungan firman Tuhan pagi hari ini, karena Bapak Gembala sedang bertugas di GBT Kristus Gembala di Jakarta. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya belajar dan Bapak Ibu semuanya belajar. Setuju Bapak Ibu? Kita sama-sama belajar. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu sudah ketemu semuanya? Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Dalam hitungan ketiga kita akan mulai. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Ayat yang kedua, mari Bapak Ibu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam keadaan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai diri yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8 bersama-sama. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Amin. Pagi hari ini izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menjawab, tolong angkat tangan saja. Ya, tidak usah, tapi cukup untuk angkat tangan saja. Setuju? Pertanyaan pertama adalah, seberapa banyak Bapak Ibu mengalami pertolongan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini? Bisa angkat tangan? Puji nama Tuhan. Pertanyaan kedua, seberapa banyak Bapak atau Ibu merasakan dan menerima kasih, anugerah dan berkat-berkat Tuhan? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Pertanyaan ketiga, seberapa banyak Bapak Ibu merasakan penyertaan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan hidup, kesesatan dan himpitan? Tuhan tahu nggak? Puji nama Tuhan. Bisa turunkan tangannya. Dari pertanyaan ini kita sadar bahwa Tuhan Yesus
yang kita miliki adalah Tuhan yang hidup. Setuju? Tuhan yang tidak pernah menuntut apapun dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang memiliki kasih yang namanya adalah kasih agape. Kasih yang tidak menuntut apapun dalam kehidupan kita. Dari semua tangan yang terangkat jemaat di sini, kita sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana janji Tuhan itu digenapi, bagaimana penyertaan dan perlindungan Tuhan itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Betul? Lalu kalau kita sebagai umat Tuhan sudah merasakan cintanya Tuhan, sudah merasakan kebaikan Tuhan, sudah merasakan keajaiban Tuhan, apa sih yang kita mau kasih ke Tuhan? Tema Natal kita dalam setahun ya, dalam tahun 2026 nanti adalah datang untuk melayani. Sekali lagi, datang untuk melayani. Lebih keras lagi jemaat Tuhan. Datang untuk melayani. Jadi datang untuk melayani, bukan dilayani. Nah, tema kita adalah datang untuk melayani. Sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Saya boleh bertanya ya supaya tidak tegang. Saya tanya ke Pak Riko. Pak Riko, kalau Pak Riko sudah merasakan kebaikan Tuhan dan cintanya Tuhan, apa sih yang Pak Riko mau kasih ke Tuhan? Apa Pak? Ketaatan. Ketaatan. Amin. Kemudian ketulusan. Puji Tuhan. Ketaatan, ketulusan, luar biasa ya yang akan diberikan untuk Tuhan. Untuk Tuhan, Pak Riko, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Saya tanya lagi ya. Saya tanya ke Pak Holmes nih. Ayo Pak Holmes, apa yang Tuhan berikan nih? Pak berikan kepada Tuhan. Kalau Pak Holmes sudah merasakan kasih Tuhan, cintanya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga dimanapun Bapak berada. Ya Pak? Mari Pak Holmes. Menjadi pelaku di dalam firman Tuhan. Pak jadi pelaku dalam firman Tuhan, luar biasa. Sekali lagi, kayaknya Pak Geri yang saya tanya. Pak Geri, soalnya dia duduk terus nih, jadi malah kasih pertanyaan. Pak Geri, apa yang Bapak memberikan kepada Tuhan ketika Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan Pak Geri? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan, luar biasa ya. Hidup dalam firman Tuhan, melayani Tuhan, ketaatan, baca firman Tuhan, luar biasa. Itu janjinya loh, didengar sama Tuhan. Amin. 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 Ingat tema kita hari ini, gereja kita adalah datang untuk melayani. Kita sudah melihat beberapa contoh dan pengakuan dari Pak Riko, Pak Geri juga Pak Holmes bahwa kita bisa membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita juga bisa bersyukur atas setiap Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita belajar untuk melayani. Bapak Ibu, seringkali dikatakan bahwa melayani itu tidak hanya di atas mimbar. Tidak harus menjadi pemain keyboard, tidak harus menjadi pemain drum, tidak harus WL, tidak harus singer. Tetapi melayani adalah dimanapun engkau ditempatkan. Amin. Di sekolah bagi yang pelajar, di pekerjaan bagi yang bekerja, di masyarakat, di keluarga, dan juga di gereja. Jadi melayani itu dimanapun kita berada. Kalau di gereja ya saling melayani satu sama lain. Kalau di lingkungan ya saling melayanilah tetangga kiri dan kanan. Kalau engkau di sekolah layanilah teman-teman. Kalau di pekerjaan ya layanilah teman-teman sekerjamu. Puji nama Tuhan. Ada sebuah lagu lama sekali tapi itu lagu yang sangat bagus. Bapak Ibu sering dengar lagu ini. Melayani, melayani, lebih sungguh, lebih keras Bapak Ibu. Melayani, melayani,
pujian ini mempunyai isi dan makna. Isinya apa sih? Maknanya adalah kita harus melayani lebih sungguh dari hari ke hari. Di dalam melayani pun kita harus memiliki yang namanya komitmen. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu adalah kekuatan yang terus berdiri teguh apapun yang terjadi. Tidak dihambat oleh hambatan dan rintangan. Ya, melayani dilakukan seumur hidup, tidak lekang oleh waktu. Jadi terus menerus dan continue. Murid-murid Tuhan Yesus pun melayani tanpa batas oleh keadaan dan waktu. Bahkan mereka melayani sampai penghujung usia mereka, sampai mereka menutup mata. Petrus, Yohanes, Andreas, semua melayani Tuhan sampai menutup mata. Ini adalah melayani. Bapak Ibu, lalu apa nasihat dari firman Tuhan tentang melayani? Dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat kepada jemaat dan semua pelayan Tuhan di kota Filipi. Jadi di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 8, ini adalah bagian merupakan arahan bagaimana seharusnya jemaat bisa saling melayani dimanapun mereka berada. Dan kita perlu perhatikan ayat demi ayat di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nasihat pertama Rasul Paulus yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sama-sama dengan saya, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita baca kembali di dalam Filipi 2 ayat yang kedua. Saya minta nanti Pak Bagas untuk membacakan Filipi 2 ayat yang kedua. Nasihat Rasul Paulus yang pertama kepada kita adalah sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Iya, ini adalah nasihat Rasul Paulus yang diberikan kepada kita dan kepada jemaat untuk saling melayani dimanapun mereka berada adalah sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Lalu apa maknanya, Bu? Yang pertama adalah sehati. Sehati adalah satu perasaan, satu batin, memiliki belas kasihan dan empati. Jadi sehati adalah satu perasaan, satu batin, memiliki belas kasihan dan empati. Empati mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari simpati. Karena empati itu melakukan tindakan. Kalau simpati itu hanya kasihan ya gitu aja. Tapi kalau empati setelah kasihan adalah yang dikerjakan. Nah, kemudian yang dikatakan satu kasih adalah satu pikiran terlebih dahulu. Sepikir adalah satu pikiran, satu pandangan, satu pendapat, seia sekata. Berat, Bu, betul? Kemudian yang ketiga adalah satu kasih. Satu kasih adalah memiliki kasih agape tanpa syarat, memberi dan bersedia berkorban. Kemudian satu jiwa adalah bersama dalam emosi dan spiritualitas menjadi satu dalam maksud yang jujur. Kemudian satu tujuan adalah
memiliki tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu, kalau saya renungkan arti kata sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, seharian saya merenung, berat ya, susah loh ini nasihat Rasul Paulus ini. Berat ternyata untuk kita bisa melayani dan bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya pikirkan ini ya, berhari-hari saya pikirkan, sepikir, satu pikiran, satu perasaan, satu tujuan, dengan kejujuran, tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan orang lain. Kemudian jujur, saya berpikir kalau kita tidak diperbaharui dalam Tuhan, sepertinya susah sekali. Bapak Ibu, untuk menyampaikan dan untuk mencapai kata-kata sehati, sepikir, satu jiwa dan satu tujuan, saya katakan sekali lagi, tidaklah mudah. Banyak tantangannya nggak Bapak Ibu? Banyak rintangannya nggak Bapak Ibu? Banyak. Apa Oma contoh rintangannya kalau kita mau sehati, sepikir, satu jiwa? Coba Oma pin. Kita dengar dari sesepuh kita ya. Tantangannya kalau kita nggak sehati ya mau memberi aja masih mikir-mikir dulu. Oh, dari Oma kalau kita nggak sehati mau ngasih mikir-mikir dulu. Kasih enggak, seperti itu ya Oma ya. Ya seperti itu. Ada tantangan yang begitu susah. Apa sih Bu tantangannya? Melawan daging kita. Melawan daging itu tidaklah mudah, tetapi perlu namanya perjuangan. Ada begitu banyak tantangan, rintangan, kesulitan, bahkan gesekan dengan rekan-rekan kita. Betul? Digesek sakit ya? Sakit. Coba deh, kalau saya digesek sama polisi, aduh sakit banget. Ya kalau kita kegesek meja, ya atau kita kegesek kursi sakit ya? Sakit. Ada tantangan, rintangan, hambatan, bahkan gesekan dengan rekan-rekan kita. Itu membuat kita sakit. Bahkan untuk menuju hal ini, ya satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini loh, air mata, tetesan air mata kita akan sering jatuh. Kok bisa ya Bu? Iya. Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak mampu, pasti kita akan meneteskan air mata yang berkata apa? Nggak mampu aku Tuhan. Betul? Ada banyak hal yang akan terjadi dan Tuhan izinkan adanya hambatan, tantangan, rintangan, gesekan dengan rekan satu dengan yang rekan yang lain. Tuhan izinkan untuk apa? Untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Untuk membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. Kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada rintangan, kalau tidak ada gesekan, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik? Semuanya baik-baik aja, ya jadi cuek nanti kitanya. Betul? Tuhan izinkan ini supaya kita dididik dan diajar untuk memiliki kasih dan karakter Kristus. Dan ketika tantangan, rintangan, gesekan ini terjadi, kita mulai kembali melihat motivasi tujuan kita melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya sendiri juga belajar. Ketika ada begitu banyak tantangan dan rintangan, ketika kita melayani dimanapun berada, baik di rumah dengan suami, dengan anak-anak, ya kita tidak berbicara hanya di gereja, tetapi di mana kita berada. Ada tantangan, rintangan, hambatan, gesekan. Kadang-kadang di dalam hati saya berkata begini, sudah cukup Tuhan. Pernah Bapak Ibu berkata begitu? Karena capeknya kita dan lelahnya kita berkata enough kan? Kita berkata cukup, sudah cukup. Karena saya sudah terlalu tired, sudah terlalu sangat lelah dengan tantangan hambatan yang seperti ini. Tetapi percayalah, ketika Tuhan Yesus mengizinkan ini, ada begitu tantangan dimanapun engkau berada, Tuhan ingin membentuk hatimu, Tuhan ingin membentuk karaktermu,
Tuhan ingin membentuk pribadimu, sehingga ketika ini terjadi, engkau kembali melihat apa sebenarnya tujuan dan motivasi saya melayani dimanapun saya berada. Kesadaran inilah Bapak Ibu yang menjadi pendorong yang kuat untuk kita terus maju melayani sehati, sepikir, satu roh, dan satu tujuan. Saya katakan pagi hari ini, tidaklah semudah saya membalikkan telapak tangan untuk memperoleh sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tetapi Tuhan adakan sebuah rintangan, tantangan, hambatan, supaya kita makin dimurnikan, kita makin dibentuk, kita makin dijadikan serupa dan segambaran dengan Dia, sehingga kita melihat apa motivasi aku melayani dimanapun Tuhan izinkan saya berada dan Bapak Ibu berada. Sehingga itu yang menjadi pendorong kita kuat untuk kita terus melayani sehati, sepikir, satu tujuan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita membaca di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Saya minta nanti Mas Kurnia untuk membacakan ayat ini di dalam Kolose 3 ayat 23. Bisa ditampilkan di layar Kolose 3 kitabnya bisa? Mas Stefanus atau Bang Hidup minta tolong supaya jemaat juga bisa membaca di dalam Kolose 3 ayat 23. Mari Pak Kurnia bisa membacakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Dengan jelas mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 23 adalah apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pegang rema Tuhan ini, pegang firman ini, maka kita akan terus terdorong untuk terus maju dan melayani Tuhan. Karena apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, penuh, tidak setengah, separuh, seperempat, sepertiga, tapi utuh buat Tuhan dan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk saya, bukan untuk Pak Agus, bukan mungkin buat istri, buat anak, tidak. Tetapi kita melayani itu untuk siapa tujuannya? Untuk Tuhan dan lakukan dengan sepenuh hati. Itu nasihat pertama dari Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-8. Nasihat yang kedua adalah kerendahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Kita baca kembali dalam Filipi 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya minta Lucy untuk membacakan Filipi 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5, Lucy. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Ayat 3 sampai yang ke-5, Lucy. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaknya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih, Lucy. Melayani tentu perlu yang namanya kerendahan hati. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, saya boleh katakan bahwa kita tidak bisa melayani. Kenapa? Karena kalau ada gesekan, tantangan, rintangan, kita sudah mengambil 1000 langkah untuk kabur dan pergi. Ya, kerendahan hati artinya sikap tidak sombong atau angkuh, menyadari keterbatasan diri, mau menerima saran
menghargai orang lain, dan tidak merasa lebih baik. Definisi kerendahan hati adalah sikap tidak sombong dan angkuh, menyadari keterbatasan diri, mau menerima saran, menghargai orang lain, dan tidak merasa lebih baik. Inilah sikap dari kerendahan hati. Tidak angkuh, menyadari keterbatasan diri kita, mau membuka diri kita untuk menerima saran, menghargai orang lain, dan tidak merasa lebih baik. Mari Bapak Ibu kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Apapun itu bentuknya, itu semua dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, karena kejeniusan kita, bukan. Itu semuanya karena pemberian Tuhan. Karena itu janganlah kita menjadi sombong. Hati-hati Bapak Ibu dengan kesombongan, karena kesombongan itu membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, suka nggak dengan orang yang sombong? Suka nggak dengan orang yang angkuh? Tidak. Suka nggak dengan orang yang tidak bisa menerima saran? Tidak. Suka nggak dengan orang yang mau menang sendiri? Tidak. Kalau kita tidak suka, maka jangan lakukan itu kepada. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita tidak suka, maka jangan lakukan itu kepada Orang lain. orang lain. Itulah kerendahan hati. Mari kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan di dalam kita memiliki kerendahan hati. Tanpa kekuatan Tuhan, tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan pernah sanggup memiliki kerendahan hati. Contohnya, baru dikasih saran pelan-pelan. Pak, bukan begitu loh Pak. Sebaiknya apa tidak seperti ini ya Pak. Langsung tepuk meja. Enak aja, udahlah, itu udah bagus, itu nggak usah diapa-apain. Itu udah bagus, udah keren, udah ini aja, nggak perlu yang lain. Hati-hati. Terus berkata begini, dia siapa sih? Gue dong, mobil 3, rumah gedong. Kamu harus ikut saya dong, bukan saya ikut kamu. Perhatikan Bapak Ibu. Hati-hati, hati-hati. Kemudian, lebih enak saya mikir kepentingan saya daripada memikir kepentingan orang lain. Bodoh amat dengan orang lain. Gua udah pusing, dia malah tambah pusing. Hati-hati. Itu adalah kita bisa dikatakan kita belum memiliki namanya kerendahan hati. Kalau kita tidak mau seperti itu, maka jangan perlakukan orang lain juga seperti itu. Mari belajar. Saya katakan, saya pun juga belajar menuju namanya kerendahan hati. Semua belajar. Tidak ada yang sempurna. Semuanya belajar. Semuanya pernah jatuh. Semuanya pernah salah. Tetapi kita mau belajar untuk memiliki kerendahan hati, sehingga kita bisa melayani dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Nasihat kedua dari Rasul Paulus ini sangat baik, yaitu tentang kerendahan hati. Bapak Ibu, ketika engkau disakiti dan engkau dilukai, Tuhan mengajarkan kita tentang pengampunan. Ketika engkau direndahkan dan engkau dihina, Tuhan mengajarkan kita tentang kasih. Ketika engkau dibuat marah, ketika engkau dibuat emosi, Tuhan mengajarkan kita tentang kesabaran. Itu mencangkup dari semuanya yang dikatakan kerendahan hati. Inilah didikan Tuhan. Jadi, mari sama-sama belajar. Ketika kita direndahkan atau ketika kita disakiti, belajarlah untuk tetap mengampuni. Sekali lagi Bapak Ibu, itu perlu perjuangan. Iya. Itu perlu proses. Iya.
Tetapi yang Tuhan mau adalah keinginan kita dan komitmen kita yang kuat, sehingga itu Tuhan bisa masukkan di dalam diri kita dan menguasai kehidupan kita. Nasihat Rasul Paulus yang pertama adalah kita harus sehati, sepikir, satu tujuan di dalam Tuhan. Yang kedua adalah tentang kerendahan hati. Orang yang rendah hati tidaklah cepat marah ketika diberi pendapat. Orang yang rendah hati tidaklah cepat marah ketika dia ditegur. Saya belajar, kita sama-sama belajar untuk menuju ke sana. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nasihat yang ketiga adalah Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Nasihat ketiga adalah teladani Yesus dalam melayani. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya minta Pak Holmes bisa membacakan firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Pak, boleh minta tolong. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Amin. Nasihat ketiga Rasul Paulus adalah teladani Yesus dalam melayani. Yang menjadi teladan siapa? Yesus. Bukan saya, ya, bukan siapapun manusia, tetapi yang menjadi teladan utama saat kita melayani adalah satu pribadi yang luar biasa yang namanya Tuhan Yesus. Jadi Bu, kalau kita melayani kita lihat siapa? Tuhan Yesus. Seperti Kolose 3:23, lakukan segenap hatimu hanya untuk siapa? Tuhan. Dasar pelayanan kita akan kuat ketika kita meneladani Yesus yang sudah terlebih dahulu melayani kita. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan sampai 8 dengan jelas mengatakan bahwa Yesus telah rela turun ke dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti umat manusia, dan mau merendahkan dirinya untuk melayani umat manusia. Yesus yang Tuhan Allah, seharusnya dia enak-enak di surga, betul nggak? Seharusnya dia dilayani dengan setiap kemegahan yang luar biasa yang ada di surga. Tetapi Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 ini dia memberikan teladan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa itu? Dia rela datang ke dunia, mengosongkan diri untuk menebus dosa manusia dan untuk melayani manusia. Siapa? Saya dan Bapak Ibu, manusia yang berdosa. Seharusnya kita menerima penghukuman itu, tetapi karena kasih dan cintanya Tuhan, kita dibebaskan dari setiap hukuman dan dia rela berkorban. Bapak Ibu, hal ini tidaklah mudah ketika dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Tidaklah gampang. Kalau kita melihat di dalam Taman Getsemani waktu dia berdoa, dia bergumul sampai keringatnya menitik seperti darah. Itu artinya tidaklah mudah untuk dia melayani. Tidaklah mudah dia datang ke dunia untuk menebus setiap dosa kesalahan kita, supaya kita dilayakkan dan dibenarkan. Tetapi dia, Yesus, harus menjadi contoh dan teladan untuk kita melayani. Tidak ada contoh yang sempurna, hanya satu contoh yang sempurna, yaitu pribadi Yesus. Bapak Ibu, dalam Filipi 2 ayat 6, dia rela melepaskan keagungannya, tidak menuntut hak
haknya sebagai Allah dan memilih tidak menggunakan hak istimewanya demi kebaikan saya dan Bapak Ibu. Bayangin, Yesus yang mengosongkan dirinya, dia taat karena gak ada lagi contoh siapapun yang bisa melayani, yang bisa menebus dosa manusia, hanya Yesus. Dia mengosongkan dirinya, dia melepaskan hak. Hak itu apa sih Bapak Ibu? Segala sesuatu yang harus dia terima. Dia terima dong, wajar hak. Kita kan terima boleh ya. Tetapi Yesus memberikan contoh, karena hanya Yesus yang sanggup memberi teladan dalam melayani. Dia melepaskan keagungannya, dia melepaskan kealahannya, dia melepaskan hak-haknya, dia melepaskan setiap powernya, kekuatannya, dia melepaskan semuanya itu. Dia rela menjadi manusia dengan sebuah kesederhanaan untuk melayani saya, Bapak Ibu, untuk kita diselamatkan dan ditebus. Dia lahir dalam keadaan sederhana, bukan sebagai raja yang berkuasa. Kalau kita melihat cerita-cerita firman Tuhan di dalam firman Tuhan ya, di dalam Lukas 2 ayat 11 ya, seterusnya, bahwa Yesus lahirnya di mana Bapak Ibu? Di kandang domba. Tempatnya apa? Palungan. Palungan apa itu? Palungan artinya tempat makanan ternak. Saya tanya, di sini siapa yang lahir dikasih tempat di kandang sapi? Bukan rumah sakit ya, kalau kandang sapi Solo ada rumah sakit ya. Tapi ini benar-benar kandang ternak. Siapa yang dilahirkan di situ? Ada Bapak Ibu di antara yang lahir? Yosua lahirnya di kandang sapi, di kandang ternak? Oh enggak. Yosua lahir di mana? Di rumah sakit. Dikasih selimut yang bagus, selimut yang hangat, ditimang-timang, disayang-sayang. Iya, tetapi Tuhan Yesus, perhatikan Bapak Ibu, dia lahir dengan sangat sederhana. Ini memberi contoh kepada kita, teladan kita. Dia lahir di kandang domba, di palungan tempat hewan makan. Ini luar biasa. Sadari, ini teladan yang Tuhan sampai lakukan sedemikian rupa, supaya kita ngerti, oh seperti ini yang harus aku lakukan ketika aku melayani Tuhan. Dia melepaskan semuanya, dilahir dalam sebuah kesederhanaan. Kita aja, saya aja, anak saya aja yang kedua itu lahir di Kalimantan Barat, nggak lahir di kandang binatang, Bu. Tetap di rumah. Padahal di Kalimantan Barat di pedalaman, ditangani bidan, nggak ada dokter di sana, tapi masih oke. Nah, Tuhan Yesus sampai sedemikian rupanya dia memberi contoh dalam kehidupan kita, supaya kita ngerti, supaya kita tahu, oh teladanku luar biasa. Bapak Ibu, dalam keadaan sebagai manusia, dia ditolak. Dia memikul salib, dia ditolak, dihina, direndahkan, tetapi dia terima itu semua. Apakah dia melawan waktu dia diludahi? Enggak. Waktu dia dihina, apakah dia? Enggak. Bisa kan Tuhan bilang mati? Mati pasti. Bisa dia menggunakan kealahannya? Bisa. Waktu dia tangannya diikat, dia bilang lepas, lepas. Kalau misalnya dia berkata prajurit itu mental atau pergi atau mati, bisa saja terjadi. Tetapi dia tidak memakai itu. Dia ditolak, dia dihina, dia direndahkan, dia terima semuanya itu. Padahal dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup membuat segala sesuatu yang tidak ada bahkan menjadi ada. Tetapi dia tidak mau melakukan itu, karena dia ingin memberikan contoh yang baik bagi saya dan Bapak Ibu. Bagaimana kita melayani, bukan dalam kemegahan, bukan dalam semua hal yang mewah, tetapi dia berkata, dalam hal ini Luna, belajar, saya belajar, dihina, direndahkan, caci maki, bahkan Tuhan diludahi, betul? Disiram pakai apa? Anggur basi, tapi dia tidak membalas. Dia tetap kuat, karena dia tahu dia harus melayani dan memberikan dirinya untuk saya dan Bapak Ibu.
sungguh luar biasa. Tuhan sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya mempelajari di dalam bahasa Yunani, ya, mengosongkan diri itu adalah kenoo, ya. Berarti dia mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama seperti manusia, lahir dalam segala kesederhanaan, bukan sebagai raja yang berkuasa. Kenapa sih Tuhan harus mengosongkan dirinya? Supaya karya Bapa di surga itu masuk di dalam diri dia dan hidup di dalam diri dia. Saya minta tolong Mas Kurnia, di situ ada gelas aqua Mas Kurnia di bawah sebelah tas saya. Ya, 22 ya. Boleh Mas, saya minta. Boleh Mas dibawa ke depan. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi mengosongkan diri. Terima kasih Mas Kurnia. Mas Kurnia tetap di sini dengan saya Mas. Jangan kemana-mana Mas. Sini Mas, dekat saya sini Mas. Nah, Bapak Ibu, ini saya memberi air kepada Mas Kurnia. Air putih penuh ya. Air putih penuh. Nih Mas, pegang Mas. Ya, ini air putih penuh. Sebentar Mas. Ini air putih penuh. Ini istilahnya saya punya kopi yang paling enak. Kopi apa Pak Agus yang enak? Starling. Kata Pak Agus kopi yang enak Starling. Ini adalah kopi yang paling enak. Saya ingin memberikan kopi ini kepada Mas Kurnia. Caranya gimana Mas? Ini harus diapakan Mas ini Mas? Saya ingin mau ngasih ke sini Mas. Kopi ini penuh, ini harus diapakan Mas? Saya minum dulu, Bu. Diminum dulu. Minum Mas. Coba minum. Bisa? Angel. Bisa Mas? Nah, Setelah minum. ya minum. Nah, ketika Mas Kurnia sudah minum, ini jadi apa Mas? Kosong. Kosong. Saya isi kopi yang terbaik. Misalnya saya isi kopi yang terbaik. Coba minum Mas, rasanya lebih enak kan Mas? Sama Bu. Enak. Bapak Ibu, terima kasih Mas Kurnia. Perhatikan, kalau hidup kita ini masih dikuasai dengan hawa nafsu duniawi, ya, hawa nafsu duniawi penuh kesombongan, iri hati, kemarahan, bla 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 semuanya. Tuhan mau kasih yang terbaik dan hidup kita nggak bisa tumpah, ngerti ya? Yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar mengosongkan diri kita. Artinya apa? Kita harus siap dikikis untuk kita memiliki karakter Kristus. Kalau ini masih penuh dengan duniawi dan keegoisan kita, yang di sini karakter Kristus, kebaikan, kerendahan hati, empati, segala karakter Kristus mau ditumpahkan ke air yang penuh ini, ya, yang diri kita penuh, nggak bisa tumpah. Ini nggak akan kepake. Tetapi ini harus dikosongkan dulu, baru bisa diisi. Demikian dengan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau dididik, kalau kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, kalau egois kita, kemarahan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, sakit hati kita, mementingkan diri sendiri kita tidak mau buang satu demi satu, kita tidak mau dikikis, maka jangan berharap diisi anggur baru dari Tuhan, diisi tentang karakter Tuhan, diisi tentang kebaikan Tuhan, diisi dengan karya Tuhan yang ajaib. Kalau kita tidak mengosongkan diri kita dan meninggalkan kemanusiaan kita dan duniawi kita, maka hal surgawi itu tidak bisa masuk di dalam diri kita. Percuma dimasuki juga yang keluar lagi kan duniawi, dimasukin lagi yang duniawi, lah penuh. Tapi kalau kita kosong, seperti tadi Mas Kurnia, minum dulu air putihnya, baru saya kasih kopi terbaik. Enak Bu, sedap Bu. Tapi kalau air putih ini tidak dibuang, saya tumpahkan kopi, rasanya apa? Nanu. Rasanya apa? Hamba. Citra rasa kopinya tidak ada, betul? Sebab itu kita belajar mengosongkan diri kita, mengisinya dengan setiap teladan daripada Tuhan Yesus, dengan setiap sikap dan karakter Tuhan. Maka kita akan dipenuhi dengan karakter Tuhan kalau kita mau belajar membuang, meninggalkan duniawi dan keegoisan kita. Bapak Ibu,
Ini adalah nasihat ketiga dari Rasul Paulus. Yang pertama, sehati, sepikir, satu tujuan. Yang kedua, milikilah kerendahan hati. Kemudian yang ketiga, teladanilah Yesus di dalam kita melayani dimanapun kita berada. Sekali lagi Bapak Ibu, melayani bukan hanya di gereja saja, tetapi melayani juga di rumah, suami, istri, anak, orang tua, di sekolah, di lingkungan, dimanapun kita berada. Marilah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya katakan saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Mari Bapak Ibu, pergunakanlah kesempatan hidup ini untuk saling melayani satu dengan yang lain dengan kerendahan hati. Sebab itulah kita akan bisa saling menopang dan saling membangun satu dengan yang lain. Saling memegang, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada satu yang lain. Mari Bapak Ibu, layanilah seorang dengan yang lain dengan kerendahan hati dan ketulusan. Mari sama-sama saya dan Bapak Ibu berjuang untuk terus melayani dimanapun kita berada dengan kita memandang kepada Kristus Yesus dan meneladani setiap karakter Kristus sehingga kita bisa berdiri kuat, tidak goyah apapun tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pelayan Tuhan boleh maju ke depan tim musik. Kita akan membaca satu ayat penutup kita pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan itu ada kesimpulan yang akan kita baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga kita akan mulai membaca kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama kesimpulan pagi hari ini. 2, 3. Layanilah seorang dengan yang lain dengan kerendahan hati dan ketulusan. Sekali lagi Bapak Ibu, layanilah seorang dengan yang lain dengan kerendahan hati dan ketulusan. Ayat penutup kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Mari buka firman Tuhan, sama-sama kita baca ayat penutup kita di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Bersama-sama kita bacakan. Kalau sudah ketemu semua Bapak Ibu? 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saya tunggu, ini adalah ayat terakhir bagi kita. Bisa ditampilkan Mas Stefanus? 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Mari kita bacakan bersama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari pergunakan waktu kita untuk melayani di dalam keluarga, di sekolah, di kantor, dimanapun kita berada. Milikilah pikiran yang sehati, milikilah kasih dan ketulusan dan tetap teladan Yesus. Kita akan pujikan pujian ini menjadi doa kita bersama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu di dalam
Yesus memberikan teladan yang baik dalam setiap hidup kita. Mari angkat tangan kita bersama-sama siang hari ini di hadapan Tuhan. Mari kita kembali membangun hati kita, diri kita, sehingga biar karakter Kristus, teladan Kristus. Mari kita minta supaya kita bisa sehati sepikir satu tujuan, supaya kita boleh memiliki yang namanya kerendahan hati, supaya setiap tetesan air mata kita diubah menjadi sukacita. Kita boleh memiliki karakter Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Takkan pernah ku selesai mengiring Yesus sepanjang hidupku, melewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi. Tuhan, kuatkan kami, mengiring. Tuhan turun atas kami. Kami perlu Yesus, kami perlu Engkau. Bukan tetap ku sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan bagi setiap kami biarlah kami bukan menjadi orang-orang atau jemaat yang cengeng. Kami bukan menjadi jemaat yang lemah, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Pagi hari ini melalui Ibu Gembala kami diingatkan bahwa suatu kehormatan, suatu kebahagiaan bagi setiap kami bahwa Tuhan telah memilih kami untuk kami boleh melayani dimanapun kami ada. Biar Bapa surga, hati yang melayani ini Tuhan kami miliki di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh menyelesaikan tahun 2025 yang sebentar lagi akan selesai di bulan ini Tuhan, kami boleh melihat bagaimana kami hidup. Tetapi pagi hari ini Tuhan ingatkan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, bagaimana kami memiliki kesehatian, sepikir, dan kami memiliki kerendahan hati. Bahkan kami juga mau karakter Kristus yang senantiasa hidup di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan hari-hari yang sudah kami berlalu Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang kuat. Kami mau menjadi pribadi yang senantiasa fokus akan panggilan kami untuk kami melayani. Karena suatu kebahagiaan yang dunia tidak diberikan ketika kami memberikan hidup kami melayani Tuhan. Pagi hari ini
kami sama-sama sepakat dan sehati Tuhan Yesus. Kami mau menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu yang hari ini boleh kami dengar. Sehingga kami tidak suatu titik nanti kami tidak menyesal dengan kehidupan yang kami ambil. Tetapi kami merasakan suatu kebanggaan. Kami boleh melayani dimanapun Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Terima kasih juga berkati Ibu Gembala, Ibu Dian yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kekuatan, kesehatan, dan penghiburan. Bahkan kami mau bergandengan sehati bersama dengan keluarga Gembala kami untuk kami boleh Tuhan pakai di tengah-tengah gereja ini, untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh, kami bersama-sama untuk melayani, mendatangkan kerajaan Tuhan di tengah gereja ini maupun di tengah keluarga kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih saudara, terima kasih Roh Kudus. Biar firman-Mu pagi hari ini jatuh dalam hati kami yang subur, tertanam, bertumbuh dan berbuah di setiap langkah kehidupan kami, sehingga visi gereja untuk kami melayani sungguh menjadi rema kami hari lepas hari di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama mengucap syukur doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk Mari kita satukan hati, Amin Yesus. lipat tangan lalu berdoa. Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas berkat, kasih karunia, serta rezeki dan panjang umur Tuhan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan atas kesehatan jasmani dan rohani kami Bapa. Tuhan, mungkin ada sedikit persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, terimalah dengan segenap hati-Mu Bapa. Dan mungkin kami belum bisa memberikan persembahan Bapa, maka Tuhan berilah rezeki untuk kami agar kami bisa memberikan yang terbaik lagi untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dari Ibu Gembala kami Bapak. Bapak yang baik, kami akan sepakat untuk membangun hati kami seperti kasih agape di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang baik, terima kasih atas kubu perlindungan dan pertolongan Bapak yang selalu menopang kami, yang selalu menuntun langkah-langkah kehidupan kami sampai di akhir tahun ini Bapak. Terima kasih juga Bapak untuk setiap momen Natal yang sudah kami laksanakan Bapak. Kami juga Bapak terima kasih mengucapkan kepada panitia Natal yang selalu bersemangat untuk membentuk Natal di tempat ini Bapak. Biarlah Engkau pakai beliau lebih lagi Bapak untuk setiap melayani dalam firman-Mu Bapak. Terima kasih juga Bapak untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami yang sedang melayani di Jakarta Bapak. Tuntun langkah kehidupan Bapak Gembala kami ini, berikan kekuatan dan semangat Bapak untuk lebih semangat lagi untuk melayani di dalam kehidupannya ini Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa juga Bapak untuk saudara kami yang ada di Sumatera Utara Bapak. Berikan mereka kekuatan Bapak, cukupkan sandang pangan mereka Bapak. Biarlah yang Engkau sakit Bapak di dalam saat ini Engkau sembuhkan Bapak, agar mereka dapat merasakan Bapak di tanggal 25 menanti di hari kelahiran-Mu, merayakan Natal di tempat mereka Bapak. Terima kasih juga Bapak untuk bangsa dan negara ini Bapak, yang Kau berikan selalu damai dan sukacita yang merayakan Natal di tahun 2025 ini Bapak, bersama menteri-menteri Bapak. Terima kasih juga Bapak untuk para presiden dan wakil presiden Bapak yang selalu memberikan semangat kepada setiap jemaat-jemaat yang ada di dunia ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk setiap pelayan-pelayan di tempat ini Bapak. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan selalu semangat yang luar biasa daripada-Mu Bapak, agar pelayanan mereka tidak akan sia-sia juga Bapak. Terima kasih Bapak untuk setiap langkah-langkah di dalam kehidupan kami, jemaat di tempat ini yang sedang merindukan-Mu. Berikan mereka kekuatan daripada-Mu Bapak, agar kerinduan-kerinduan yang ada di dalam hatinya Bapak dapat mereka rasakan Bapak.
Terima kasih juga Bapak untuk jemaat yang tidak dapat hadir pada saat ini Bapak. Jika bekerja, berikan mereka kekuatan. Jika ada yang kekurangan sehat Bapak, berikan dan pulihkan kesehatannya Bapak. Bapak yang baik, minggu ini kami Bapak akan mengakhiri ibadah kami. Kami juga Bapak akan membawa berkat dari tempat ini Bapak. Biarlah setiap perjalanan kami ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan selamat di rumah kami, tidak menjadi suatu kekurangan apapun Bapak. Terpuji telah termuliakan nama-Mu Bapak. Kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya Bapak Ibu, angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Sebuah kehormatan kalau kami setiap kita dipanggil kita melayani. Biarlah pagi hari ini kami bisa sama-sama mengambil komitmen di dalam kehidupan kami, pakai hidup kami untuk kami melayani sepanjang hidup kami Tuhan. Diberkatilah kehidupan rumah tanggamu, diberkatilah setiap pekerjaan usahamu, dan diberkatilah generasi yang Tuhan percayakan di tengah-tengah setiap Bapak Ibu. Marilah kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat dari Bapa di surga. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali yang menjemput kita di awan-awan yang permai, sehingga kita hidup kekal bersama-sama dengan Dia, yang percaya sama-sama